sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Iya. Nah, yang saya tanyakan kalimat pertamanya ini apakah berubah? Kalimat yang di tengah ini apakah berubah? Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, apakah berubah kalimatnya? Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, Saya tidak tanya yang ini, Bang. Saya tanya yang ini. iya. Itu memang tidak bisa berubah ya. Iya, berarti itu memang Allah tidak bisa dicobai oleh yang jahat. Itu mungkin kalau memang itu firman dari Yesus seandainya, jadi mungkin Yesus menyampaikan hal itu kepada Yakobus. Kalau memang katakanlah itu firman dari Yesus ya. Nah, jadi itu Yesus yang mengatakan hal itu kepada Yakobus. Katakan kepada orang-orang, jangan mencobai Tuhan Allah tidak bisa dicobai. Bang, kalau ini larangannya tuh gini, Bang. Larangannya cuma ini. Larangannya itu kan janganlah ya kan. Janganlah itu kan berarti kalimat perintah untuk melarang ya kan. Kalimat larangan, peringatan untuk melarang. Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, ya kan? Ini aja perintahnya. Lalu penjelasannya di sini loh. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Abang di sini setuju kan? Allah tidak dapat dicobai, ini setuju apa enggak, Bang? Ya, tapi ini yang lanjutannya itu tadi dia sendiri tidak mencobai siapapun itu. Iya. Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Nah itu ya. Iya. Nah berarti misalnya yang jahat tidak boleh mencobai Allah, Allah tidak mencobai siapapun seperti itu kan? Gimana sih Bang? Abang nih, aduh Bang, jujur coba Bang sama Bible-nya sendiri Bang. Ini loh Bang, simple ya. Pencobaan ini datang, janganlah ia berkata, ya kan? Ya. Nih, ulangi ya, saya baca ya. Apabila seorang dicobai, Ya. janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ini nggak boleh, ya kan? Berarti kan nggak boleh kan ngomong gini. Nah, terus ada penjelasannya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya. Nah, Allah tidak dapat dicobai kan, Bang? Abang setuju apa enggak sih sama Yakobus 1:13 ini, Bang? Ini Tuhan. Ini sebentar. Yakobus 1:13 ini di Bible Abang ini firman Tuhan kan, Bang? Iya firmannya. Iya, firman Tuhan pasti benar nggak, Bang? Firman Tuhan ya. Pasti benar nggak? Iya. Benar kan? Iya benar. Tapi Benar kan? Kok ada saya katakan tadi itu. Tapi apa? Iya seperti yang saya katakan tadi itu kan yang disampaikan muridnya Yesus Yakobus ya kan. Yang mengatakan di Matius itu kan langsung Yesus yang katakan. Kalau berarti muridnya Yesus ini salah ya ternyata ya? Enggak. Oh enggak salah. Yakobus ini kan udah menganggap Yesus Tuhan. Oke, kalau nggak salah berarti ini benar nggak? Nggak usah ada tapi-tapian deh. Ini benar apa enggak? Allah tidak dapat dicoba, ini benar nggak? Iya benar, tidak boleh. Benar. Tidak bisa dicobai. Nah, kalau Allah tidak bisa dicobai, terus kenapa di sini Abang bilang di sini Matius 4:7 ini Yesus yang dicobai? Kenapa Abang bilang Yesus itu ya Tuhan Allah itu sendiri? Lah iya. Karena kenapa? Ayat yang di Matius itu Yesus katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu, sementara yang dicobai di situ kan Yesus. Itu loh. Iya, yang dicobai Yesus ya kan? Yang dicobai Yesus kan, Bang? Terus Abang bilang Yesus itu Tuhan kan? Tuhan Allah kan? Iya. Nah, yang ngapain juga dia bilang gitu kan juga udah jelas nggak bisa dicobai. Iya. Ngapain gitu? Ini berarti Allahnya dicobai. Oke, berarti di sini Matius 4:7 ini Allahnya dicobai. Ya di Matius ini kan iya. Enggak. Berarti di Matius 4 ayat 7 di sini berarti kejadiannya ini berarti Yesus dicobai, ini berarti Allah lagi dicobai ya, karena Yesus itu Allah itu sendiri. Ya, katakanlah begitu kalau di ayat itu kan. Jadi setelah kejadian tersebut, oke. Setelah kejadian tersebut disampaikanlah oleh murid Yesus, salah satu murid Yesus Yakobus, mengatakan orang
Allah tidak boleh dicobai oleh yang Bukan jahat. bukan tidak boleh, tidak dapat. Tidak boleh Tidak dengan dapat. tidak dapat itu berbeda. Iya, iya. Iya, ya, oke baik. Tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya Iya. gitu. Nah, di sini Allah tidak dapat dicobai, tapi ternyata di sini dapat dicobai kan, berarti kan? Katanya tadi Yesus dicobai, Yesus itu Allah. Kok Allahnya di sini bisa dicobai? Iya, dia memang di ayat itu kan dicobai dia. Oke. Iya, kenapa di sini di Matius kenapa Allahnya bisa dicobai? Sedangkan Iya. di Yakobus Allah tidak bisa dicobai, tidak dapat dicobai. Kenapa? Ya, karena kita harus pahami seperti ini. Penjelasannya kita pahami bagaimana penjelasan mengenai ayat itu ya. Iya, makanya saya tanya Abang, ini gimana Bang? Yang di Iya. sini Yakobus Allah tidak dapat dicobai. Berarti jangan dikutak-atik nih. Iya, Kalau iya. ini benar ya, kalau ini benar ya, kalau ini benar, Allah Iya, tidak iya. dapat dicobai, mau sampai gimana pun bentuk Allah itu, Allah tidak dapat dicobai, kan seperti itu. Dalam keadaan apapun pasti Allah Oke. tidak dapat dicobai, ya kan? Tapi Oke, ternyata oke. di Boleh- Matius boleh 4:7 saya- kok Allahnya bisa dicobai yang namanya Yesus ini gimana? Oke, baik. Boleh saya kasih contoh ya dulu ya. Mm-mm. Contohnya, contohnya saya misalnya Yesus katakan, ya, saya dicobai, oke. Terus dirimu Yakobus ya. Terus saya bilang kepada dirimu, katakan kepada orang, Allah tidak dapat dicobai, ya kan? Nah itu, seperti itu. Jadi dirimu menyampaikan kepada orang, gitu Loh, kan? Bang. Berarti di sini Iya. yang benar siapa, Bang? Yang benar siapa, Bang? Kalau ini Semua. murid-murid lo semuanya benar ya, oh potopi ya toh, Bang. Lah ini di Yakobus. Iya, sebentar dulu, sayang. Di Yakobus ini Allah tidak dapat dicobai. Ini dikasih tahu Allah itu tidak dapat dicobai, Bang. Iya, iya karena Yesus sudah bilang memberitahu kepada Yakobus itu. Dia ngasih taunya tapi telat, Bang. Sebelumnya dia udah kena cobaan. Ini gimana, Bang? Sebelumnya dia udah dicobai, Bang. Iya, misalnya saya dicobai, jadi saya iblis itu kalah saya kuat. Karena saya Loh, tapi kan udah terlanjur dicobai. Tapi kan udah terlanjur dicobai, Bang. Gimana sih, Bang? Maksudnya Tuhannya upgrade gitu apa gimana, Bang? Tadinya bisa dicobai terus jadi gak bisa dicobai. Iya kalah dibuatnya kan, malah iblis itu nggak bisa menembusnya kan. Nah, itu misalnya saya Yesus, ini contohnya, saya Yesus nih. Aduh, ngeri Bisa. banget contohnya nih manusia jadikan Yesus nih. Oh, nggak apa-apa sih, sama-sama manusia. Oke, lanjut silakan gimana? Ya nanti kita bahas manusia, jangan dulu apa. Ya, jangan kemana-mana. Ini dulu dikelirkan dulu ini. Bahas, oke. Nah itu contoh ya, saya misalnya ya Yesus ya. Saya dicobai di padang gurun misalnya, dan saya sudah mengatakan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, berarti saya sudah mengalahkan iblis itu. Jadi setelah itu saya menyampaikan kepada dirimu Yakobus contohnya ya, contoh aja. Bang, itu sih namanya beda, Bang. Kalau itu namanya tidak jatuh dalam pencobaan. Sedangkan dicobai dan jatuh dalam pencobaan itu adalah dua hal yang berbeda, Bang. Oke baik, ya udah. Saya menyerah dengan hal inilah, udahlah. Loh, menyerahnya gimana ini, Bang? Berarti, Bang, Tidak bisa saya jawab lah. tidak bisa Sama. dijawab. Saya juga menyerah, saya sama. Gimana ini, Bang Ardi nih? Gimana ini pasiennya, Bang Ardi? Ya, udah 1-0. Ya 1-0. Nyerah. Nah, tuh. 1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai penyimak ya, saya dari tadi menyimak. Bahkan kalau ada terjadi tentang percobaan kepada katanya Yesus, berarti itu di luar ketentuan Allah, yaitu Yesus itu termasuk bukan Tuhan. Ya, itu salah satu tanda-tanda bahwa Allah itu ingin menampakkan kepada semuanya bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Karena Bentar, aku dengar noise, dengar musik. Dengar musik, lagi ada musik ya. Di mute dulu ya, Bu ya. Mohon maaf, Bu, soalnya di YouTube beresiko kalau ada musik, Bu.
lagi di live kan juga di YouTube. Ini Ada denger musik, ya denger musik. iya, Bang, bentar Bang, aku ini dulu ya. Kasihan sih si Bang Duhanya. Lanjut aja Ukti Natali. Sebentar Bunda Kencana, di mute dulu Bunda. Lanjut Ukti Natali. Iya, Bang Duha. Ini Iya. Bang, aku nggak mau berasumsi. Iya. Aku nggak mau berasumsi dan aku tidak akan pernah mau menafsirkan kitab suci orang lain ya Bang ya. Iya. Di sini ini supaya abangnya nggak pusing nih. Matius Iya. 4:7 ini kenapa sih kok kata-katanya seperti ini? Ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kan begitu ya. Tapi ini bukan berarti Yesus itu yang Tuhan Allah nih. Coba lihat nih, maksudnya apa sih? Nih, ini sumbernya dari Alkitab Sabda ya Bang ya. Alkitab Sabda. Nih di full live bisa lihat. Nih, pencobaan Yesus oleh iblis adalah usaha untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Nih loh, membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Pencobaan. Iya, jadi ini pencobaan Yesus, ini yang dicobai ini Yesus, bukan Allah. Makanya tidak ada kontradiksi antara Matius dan Yakobus, Bang. Ah gitu. Di saat Allah tidak dapat dicobai, ya memang Allah tidak dapat dicobai. Kenapa kok bisa begini? Ayatnya begini bunyinya. Karena ini sebenarnya maksudnya, ini Yesus yang dicobai oleh iblis, usaha membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Allah. Yesus dan Allah berbeda di sini, Bang. Yesusnya taat sempurna kepada Allah. Dicobai oleh iblis, begitu loh, Babang. Oke. Gimana Bang? Ini dari data yang saya bawa ya Bang. Saya nggak menafsirkan apapun loh Bang. Iya, iya. Nah, seperti yang Nah. tadi saya nyerah aja deh. Nyerah ya Bang ya. Iya, karena Abang nyerah akhirnya saya bukakan data. Ini kan datanya dari kekristenan sendiri Bang, Alkitab Sabda. Begitu Bang. Berarti Yesus sama Tuhan Allah ini sama apa enggak Bang jadinya Bang? Nah, Dari data yang saya bawa ini, Abang bisa lihat ini berarti Yesus dengan Allah sama atau beda Bang? menurut kalau apa namanya Yesus, kalau menurut saya sih Yesus itu sama ya. Memang Yesus tidak mengakui dirinya itu. Tapi kalau menurut kita Kristen, ini iman Kristen loh yang saya bilang. Oh Kalau ya, menurut bukan. Kristen ya. Kalau menurut Kristen itu sama. Menurut iman Kristen, Yesus itu sama dengan Allah. Tapi menurut Bible-nya ternyata sama apa Ya. enggak Bang? Kalau orang Kristen yang bahas, mungkin pasti mereka bisa cari caranya supaya Oh, mentok. mencari cara. Ya, Oh, mencari mentok. cara gimana caranya supaya tetap sama gitu ya. Coba bacakan ayat itu coba. Ini yang mana? Ayat atau yang tafsiran? Mau yang mana? Ayat yang tadi. Masa belum hafal sih? Katanya tadi hafal Bible Bang, Perjanjian Baru. Gimana Dia sih? udah nyerah tadi saya di ayat ini ya. Oh, iya, iya Bang. Berarti kalau dari iman Kristen, Yesus itu ya Tuhan, ya Allah gitu ya. Tapi kalau di Bible-nya sendiri ternyata Yesusnya, Bapak juga ya. oh, berarti Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Iya. Oh, bukan hamba Tuhan ya Bang? Enggak lah. Oh enggak. Kita sesuai dengan keimanan Kristenan ini ya. Keimanan Kristen ya Bang ya? Kristen ya. Nah, karena kita menganggap Yesus itu Tuhan karena sesuai perintah-perintah yang sudah Dia katakan. Kalau kamu meminta dalam namaku, pasti saya nyatakan. Oke, iya Bang. Oh, berarti Yesus itu bukan hamba Tuhan, tetapi Dia Tuhan, gitu ya Bang ya? Iya. Oh, berarti ini satu perikop ini ternyata Matius 12 ini salah Bang. Waduh, ternyata ini salah Bang. Aduh, gak bahaya tadi Bang? Yesus hamba Tuhan. Salah. Jadi salah nggak? Itu ya. Jadi salah apa enggak ini Bang? Baca ayatnya. Di situ penjelasannya. Ini ayatnya ya. Lihatlah
Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Terus, Aku terus. akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa, Bang. Terus lagi. Ah, Terus lagi nanti ada itu. terus sampai mana, Bang? Sampai notok kemana ini, Bang? Satu perikopnya coba. Iya, nih. ini satu perikop, Bang. Satu perikop Yesus hamba Tuhan, Bang. Ayatnya maksud saya, itu judulnya. Judul perikopnya itu. Iya, lah ayatnya tadi sudah saya tunjukin. Ini Matius 12:18, Bang. Ya maksud saya dibaca ayatnya. Biar Lah tahu. tadi barusan sudah saya baca, Bang. Abang dengerin gak sih? Abang ini jangan gitu lah, Bang. Baca judul perikop, masa udah baca satu perikop cuman. Oh, mau satu perikop boleh. Kalau baca satu perikop nanti tulisannya berubah ya, Bang ya, judulnya ya. Oke, saya bacain ya, Bang ya. Jangan nangis ya. Iya, iya. nanti. Yesus hamba Tuhan. Ini ya judul perikopnya ya. Ya. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia Jadi, tidak akan berbantah-bantah. Hah? Mau Apa, dijawab Bang? Yesaya. Jadi sampai selesai nggak, Bang? Sampai Nggak selesai usah. aku. Oh, nggak usah. Udah dijawab Yesaya. Oke. Ya, terus gimana, Bang? Ya. Nah, itu nggak salah, itu dijawab Yesaya tadi, cuman Dijawab ya saya sebentar, jangan ketawa gitu, Bang. Jangan nangis juga. Oke ya, Bang ya. Ini ya. Ya, ayat sebelumnya kan gini kan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kok Abang ketawa? Memangnya firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini salah ya, Bang ya? nggak benar itu. Bener kan? Oh iya iya bener dong, bener. Makanya bener. Ternyata hamba yang dipilih, yang dikasihi, yang kepadaku jiwanya yang kepadanya jiwaku berkenan. Ini ternyata Yesus itu hamba Tuhan. Ini nggak jadi salah berarti, Bang. Iya, itu jawabannya tadi supaya genap. Iya, supaya genap, bener kan? Iya bener kan? Masa salah sih, Bang? Aduh, aku sih nggak berani, Bang, nyalain kitab Abang. Penggenapan, kakak, penggenapan. Iya, penggenapan. Genap nggak Yesus? Yesus itu semua nama, misalnya dari Astagfirullahaladzim. Iya, Bang, penggenapan. Oke, Bang. Yang jadi poin penggenapan dari Nabi Yesaya ini, Yesus ini hamba Tuhan bener apa enggak? Jadi salah nggak nih Yesus hamba Tuhan? Iya, yang dikatakan Yesaya itu dia dikatakan hamba, iya juga. Loh, berarti nggak jadi salah. Tadi katanya Yesus hamba Tuhan bukan. Nggak jadi Yesus- salah. Enggak salah. Oh, nggak jadi salah. Tadi bilangnya salah, ternyata nggak jadi salah. Gimana sih, Bang? Maksud di ayat itu Yesus juga bisa disebut hamba, Yesus juga bisa disebut Bapa, Yesus juga bisa disebut guru gitu. Yesus juga bisa disebut Gini bang, yang abang ngomong itu dari tadi aku kasihan deh sama abang tuh nggak ada datanya gitu loh, Bang. Kalau ini saya tunjukin, Bang, datanya ya, Bang ya. Yesus hamba Tuhan ini sebenarnya apa aja sih yang dimaksud Yesus hamba ini? Nih, Yesus itu ternyata hamba Tuhan itu bisa disebut sebagai abdi yang kupilih ya kan. Terus ada lagi ini aku kasih lagi nih, Bang. Dia bisa disebut dengan, kita klik di sini ya. jadi Bisa budak juga, Bang. Oh ternyata Yesus itu budak juga, Bang. Ternyata begitu, Bang. Ledeker ya, Bang ya. Matius 12:18. Ledeker ini mengatakan Yesus ini ternyata budak. Oh begitu, datanya ada ya, Bang ya. Kalau abang bilang Yesus itu Tuhan, Yesus Coba, itu Bapa, itu aku nggak pernah ketemu datanya, Bang. coba baca. Ini, lihatlah budakku yang aku sudah memilih, kekasihku, yang jiwaku ridla padanya. Aku akan bubuh rohku ke atasnya, maka ia akan memberita hukum pada halayak. Gitu, Iya. Bang. Iya budak kan, bener kan? Sama seperti yang difirmankan. Iya sama, budak. Iya. Firman yang disampaikan Yesus, Kak. Iya sama, dia budak, hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan itu ternyata budak gitu loh, Bang.
Apa-apa, Gitu. apa-apa. Iya nggak apa-apa, ya memang jangan abang bantah, ini kan Bible, memang benar Buddha gitu loh. Yang saya heran itu abang bilang Yesus itu Bapa, Yesus itu Tuhan, ternyata datanya nggak ada gitu loh. Bapak, Nggak ada datanya kan? Yesaya 14:9 kan. Coba dulu, Bu. Aduh, Yesaya. Kalau Yesaya nih saya yakin dengan pasti dia memang perjanjian lama, Yesus belum lahir bang. Yohanes salah-salah. Oke. Oh Yohanes, kenapa di Yohanes bang? 14 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Aduh, di situ apa? Baca aja. Loh kok baca aja, bang katanya hafal Bible perjanjian baru, gimana sih? Ya, di situ Yesus katakan, bagaimana kamu mengatakan Filipus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Aku sudah lama sama-sama dengan kamu. Terus? Kenapa kamu masih tidak mengenal aku? Kan Iya, kenapa kamu tidak mengenal aku? Iya kan? Dia nggak bilang akulah Bapak itu, kan dia nggak bilang gitu kan? Ya, memang iya. Iya kan? Enggak kan? Abang aja kan yang ngehalu. Ya, kata-kata secara langsung seperti itu nggak ada memang. Ya udah, nggak ada. Kalau ini kan aku bilang dia budak kan ada kata-kata tertulis. Lihatlah budakku yang aku sudah memilih. Bener dong, budak dong tanpa tafsiran, tanpa ngehalu gitu loh bang. Apa? Ya. Tertulis di situ apa? Iya nggak apa-apa. Abang mau nyembah budak juga nggak apa-apa. Nggak ada yang marah. Santai aja bang. Pemimpin Abang seperti pelayan. Loh, iya nggak masalah, nggak masalah. Kalau Tuhannya abang itu jadi budak, saya nggak masalah. Abang mau nyembah budak nggak masalah. Itu hak Karena abang gitu loh bang. Karena Yesus yang mengatakan juga Kenapa? pelayan katanya. Iya nggak apa-apa, terserah abang. Kalau saya sih nggak mau Tuhan saya jadi budak, Tuhan saya jadi pelayan gitu. Aduh, saya nggak mau bang. Suami saya jadi budak aja saya nggak mau, apalagi Tuhan jadi budak, saya nggak mau bang. Ya udah. Tapi kalau abang nggak apa-apa, lanjutkan aja bang. Semangat bang, semangat Kalau bang, menyembah budak bang. Seandainya suami kakak dibilang raja, semuanya nama itu sama dia semua, kayak mana coba? Oh, kalau saya nggak ngehalu sih bang, sampai sekarang sih nggak ada sih yang kayak gitu ke suamiku. Jadi aku mah nggak mau ngehalu gitu bang ya. Sesuai yang tertulis aja gitu. Di data kakak dia kalau disebut sebagai anaknya ibunya ya udah anaknya, berarti kan jelas punya ibu gitu ya. Terus di surat nikah dia suami saya ya udah statusnya suami saya. Saya nggak ngehalu gitu loh bang. Sama kayak di Bible ya bang ya. Ini kalau ditulis budak ya udah nggak apa-apa. Aku juga makasih aja gitu. Ternyata saya diskusi dengan teman saya ini ternyata dia menyembah Buddha gitu. Nggak apa-apa bang, lanjutkan bang. Semangat bang. Raja, bilang ya gitu. Loh, datanya ini Buddha loh bang. Kok mau saya baca raja? Gimana saya nggak berani ngerevisi Bible bang. Gimana sih bang? Itu di perjanjian lama kan? Di perjanjian lama. Perjanjian baru. Matius bang. Matius 12:18 Ledeker nih. Abang lihat loh. Lihatlah iki loh bang. Deloan nah lek basa Jawane ngono bang. Deloan budakku ngono loh bang. Lihatlah budakku yang aku sudah memilih gitu loh bang. Ini Matius bang nih kuku scroll sampai ke atas bang. Tuh. Bible abang nih kan terbitannya banyak banget bang. Ada TB, ada terjemahan lama, AYT, ada bahasa Indonesia sehari-hari, TSI, Selaber, AVB. Nah, sampailah kepada yang Ledeker. Wih, saya juga memuliakan kitab abang loh ya. Oke. Tadi udah saya budak. Iya, ya udah. Nggak apa-apa, semangat bang. Kita nanti Semangat ya bang ya. jam 12 nanti saya mau tutup ya soalnya mau jemput. Oh gitu, ya nggak apa-apa bang. Nanti abis itu lanjutkan menyembah budak lagi nggak apa-apa bang. Selamat bang, semangat, jangan malu ya bang ya. Mbak Buddha yang menjadi raja lah yang saya sembah. Iya bang. Ini sih saya nggak berani berasumsi. Tulisannya budak ya budak gitu ya bang ya. Ya udah semangat ya bang ya. Ya udah semangat ya bang. Itu lagi bang. Itu kita ada juga itu saudara-saudara kita Muslim juga kan kalau itu kan manusia itu terbatas ya kan. Iya manusia terbatas. Apalagi budak. Ya coba minta tolong saya membukakan itu apa? Kejadian 3 ayatnya nomor 22. Coba dulu. Kejadian 3:22. Kenapa bang? Kok minta tolong saya sih? Enak aja nyuruh-nyuruh. Alah. Kita mau belajar cuman ya saya belum bisa bukakan.
Raja mana? Oh, temennya kurang ya yang follow ya. Oh, nggak punya temen. Iya, 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 iya. Ini terakhir ya Bang ya. Habis itu Abang katanya. Iya. Oh iya. Iya Bang, sama yang lain aja nih. Aku juga ada tamu ini Bang ya. Oke, oke, Mm-mm. oke, Oke ya Bang ya. oke, baik. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Makasih. Banyak Bang Yang Dalbo, teman semua makasih banyak ya. Yang di YouTube lanjut ya. Ini aku ada tamu. Oke, saya mau turun dulu ya. Terima kasih banyak semuanya ya Bang Dalbo.